Percaya atau tidak, Godzilla dulunya bukanlah monster mengerikan, tapi justru dipuja sebagai dewa keberuntungan. Baik para generasi rudal, sesuai request terbanyak di kolom komentar, kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang misteri keberadaan Godzilla di dunia kita. Nah, di part ketiga ini, kalian akan saya ajak berpetualang untuk mengenal Godzilla yang berasal dari dunia kita lebih jauh lagi. Mulai dari kisah masa lalunya dengan peradaban manusia prasejarah, lokasi tempat tinggalnya, sampai adanya konflik panas dengan ras naga alien, yaitu yang disebut dengan King Ghidorah. Semua itu akan kita bahas di ekspedisi kali ini. Jadi, saya sangat merekomendasikan kalian untuk menonton dulu video-video ekspedisi sebelumnya agar kalian tahu alur perjalanannya seperti apa. Jika sudah, baik, langsung saja mari kita mulai ekspedisinya teman-teman. Let's go! Tapi sebelum itu, untuk kalian yang baru menemukan channel ini, perkenalkan, kami adalah salah satu organisasi rahasia yang mempunyai misi untuk menuntaskan kasus aneh dan gila yang ada di dunia ini. Dan dengan tangan terbuka, kami ingin merekrut kalian menjadi bagian dari organisasi rahasia kita. Caranya simpel, bantu channel ini mencapai 7 miliar subscriber agar organisasi rahasia rudal segera menguasai dunia. Sudah, bagus. Sekarang misi pertama kalian adalah like video ini dan share ke teman-teman PA kalian. Jika sudah, bagus. Sekarang kalian sudah resmi menjadi bagian dari organisasi rahasia kita. Congratulations and welcome to the club. Oke, langsung saja kita pecahkan misteri ini. Let's go. Sejak awal kebangkitan Godzilla di benua Arktik pada tahun 1961 yang lalu, setelahnya Godzilla kemudian melakukan perjalanan menuju arah selatan bumi. Hal itu dibuktikan dengan terlihatnya Godzilla di beberapa titik lokasi, entah dengan tujuan hanya sekedar beristirahat seperti yang dilakukan Godzilla di Pulau Magdalene, atau seperti di kota New York dengan tujuan melawan makhluk yang berpotensi menandingi kekuatannya, atau juga untuk tujuan memperkuat diri seperti yang dilakukan Godzilla di lokasi Area 51. Semua itu hanyalah bagian kecil dari tujuan perjalanan Godzilla yang sebenarnya. Jika ini benar, kesimpulan dari analisis dan prediksi kami, tujuan sebenarnya Godzilla menuju arah selatan bumi adalah karena Godzilla rindu dengan kampung halamannya. Ya, benar sekali, Godzilla ingin mengunjungi rumah atau sarangnya. Lalu sekarang pertanyaannya, di mana lokasi sarang Godzilla saat ini berada? Nah, diketahui lokasi sarang Godzilla ternyata ada di lepas pantai negara Belize, di suatu tempat yang saat ini menjadi favorit para penyelam handal dari segala penjuru dunia. Dan juga tempat ini masuk ke dalam jajaran situs warisan dunia UNESCO. Oke, langsung saja mari kita pergi ke lokasinya teman-teman. Ini dia, Great Blue Hole, fenomena lubang raksasa bawah laut yang diduga adalah sarang Godzilla di dunia kita. Lubang ini terletak di sebuah atol yang dinamakan dengan Atol Lighus Reef, berlokasi sekitar 70 km dari kota terdekat yaitu kota Belize. Kalian lihat teman-teman, pemandangannya sangat menakjubkan sekali, sekaligus mungkin menyeramkan bagi kalian yang punya fobia dengan laut dalam. Nah, jika kalian tidak percaya Great Blue Hole ini sebenarnya adalah sarang Godzilla, baiklah, seperti biasa saya akan membuktikannya. Di sini saya sudah merangkum 4 bukti yang saya dapat dari berbagai macam informasi, entah secara ilmiah maupun non ilmiah. Yang pasti bukti ini akan sangat masuk akal. Jadi langsung saja tanpa basa-basi, mari kita bahas satu persatu teman-teman. Let's go.
Menurut data yang didapat oleh seorang perwira Angkatan Laut Prancis, yaitu Jacques Cousteau, dalam ekspedisinya untuk memetakan dasar dari Great Blue Hole pada tahun 1971 yang lalu. Ternyata diketahui lubang ini mempunyai lebar mencapai 318 meter dengan kedalaman sekitar lebih dari 125 meter. Dan kalian tahu berapa ukuran Godzilla? Yap, benar sekali. Dikutip dari situs informasi terpercaya, yaitu Wikipedia Sensei. Rata-rata makhluk Godzilla ini normalnya berukuran sekitar 100 sampai 120 meter. Yang itu artinya ukuran Godzilla sangat sesuai seperti ukuran lubang Great Blue Hole yang juga berukuran 120 meteran bahkan lebih. Lubang raksasa bawah laut sebenarnya bukan hanya Great Blue Hole saja teman-teman. Faktanya ada banyak sekali lubang raksasa bawah laut di seluruh dunia. Tapi yang menjadikan Great Blue Hole spesial adalah karena asal-usulnya yang membuat para ilmuwan sangat antusias. Pada tahun 2018, dua orang dengan rasa keingintahuan besar terhadap kedalaman lubang ini, yaitu Richard Branson dan Fabien Cousteau, melakukan eksplorasi yang kedua kalinya di sarang Godzilla ini. Misi mereka adalah untuk membuat simulasi ruang 3D Great Blue Hole dengan menggunakan peralatan sonar multibeam beresolusi tinggi. Dan setelah itu, mereka pun mendapati sesuatu yang menarik teman-teman, yaitu di dasar Great Blue Hole ternyata terdapat sisa-sisa stalaktif dan stalaktif yang berumur sekitar 14.000 tahun yang lalu. Nah, hal itu menandakan jika Great Blue Hole dulunya merupakan gua raksasa yang berada di atas daratan. Namun, setelah zaman es mencair, air laut kemudian naik dan menutupi hampir semua bagian gua sehingga terciptalah Great Blue Hole yang bisa kita lihat saat ini. Jika seperti itu, sangat masuk akal jika dulunya gua besar ini bisa jadi adalah sarang atau rumahnya Godzilla. Tapi yang masih menjadi misteri sekarang adalah kenapa pada saat zaman es terjadi, di mana bumi mempunyai suhu yang sangat dingin, Godzilla malah memilih pergi berhibernasi ke benua Arktik. Apa alasannya? Untuk kalian penggemar sejati Godzilla, tolong bantu jawab pertanyaan ini. Silahkan kalian bisa komentar di bawah. Nah, bukti ketiga ini merupakan bukti yang paling meyakinkan karena pada tahun 2010 yang lalu, seorang nelayan yang tidak diketahui identitasnya melaporkan kepada pihak berwajib tentang terjadinya insiden penyerangan Godzilla di suatu pulau dekat dengan kota Belize. Ini dia pulaunya teman-teman. Tapi karena terdengar tidak masuk akal, laporan si nelayan pun tidak diproses oleh pihak berwajib di sana. Padahal di pulau ini memang sempat terjadi kebakaran, tapi kebanyakan orang mengira kebakaran itu disebabkan karena kelalaian manusia. Nah, langsung saja untuk membuktikannya, kalian bisa lihat pada video berikut ini. Seperti yang kalian lihat, pulau ini terlihat seperti hangus terbakar dan tidak berpenghuni sekarang. Entah apa alasan Godzilla menyerang tempat ini, tapi saya menduga hal itu disebabkan karena Godzilla sangat marah kepada manusia yang sudah membuat rumah atau sarangnya dijadikan tempat pembuangan sampah plastik.
Ya, benar sekali teman-teman. Di dasar Great Blue Hole didapati banyak sekali pemandangan sampah botol-botol plastik yang dapat merusak ekosistem dalam laut. Karena plastik adalah sampah yang sangat susah untuk terurai secara alami. Butuh waktu setidaknya 10-20 tahun agar plastik bisa terurai. Wah, sekarang saya menjadi bingung teman-teman. Sebenarnya siapa yang berperan sebagai monster di sini? Godzilla kah yang bertugas menjaga keseimbangan di bumi dari para monster jahat yang berniat menguasai dunia? Atau justru makhluk yang disebut dengan manusia yang bisanya cuma mengeksploitasi dan merusak alam di bumi? Nah, ini bisa menjadi pelajaran untuk kita teman-teman. Ayo kita sayangi bumi, maka bumi juga akan menyayangi kita. I love you Bumi-chan. Muah. Selain Great Blue Hole, negara Belize juga terkenal dengan peninggalan suku kuno yang pernah meramal dunia akan mengalami kiamat pada tahun 2012 yang lalu. Kalian ada yang ingat? Iya, benar sekali. Suku ini disebut dengan suku Maya kuno, salah satu suku kuno terbesar dalam sejarah yang pernah mendiami wilayah Mesoamerika. Nah, kalian tahu negara Belize dulunya merupakan ibu kotanya peradaban Maya kuno. Jadi tidak heran ada banyak sekali peninggalan berupa bangunan, artefak, seni, dan tak terkecuali dengan mitos dan kepercayaannya. Nah, setelah saya selidiki, terdapat sebuah bukti yang menunjukkan jika suku Maya kuno adalah suku yang memuja Godzilla sebagai salah satu dewanya. Bukti ini saya dapat dari sebuah situs arkeologi yang dulunya digunakan oleh suku Maya kuno sebagai tempat persembahan. Oke, langsung saja mari kita pergi ke lokasinya teman-teman. Ini dia Lamanai Archaeological Reserve, atau gampangnya kita sebut saja dengan situs Lamanai. Nah, jika kalian perhatikan baik-baik pada foto ini, arti dari nama situs Lamanai adalah Submerged Crocodile, yang berarti buaya terendam. Hal itu mengisyaratkan jika situs Lamanai ini dikhususkan untuk media pemujaan kepada makhluk sejenis reptil buaya yang suka berendam di air. Dan ya, tentu saja itu pasti adalah makhluk Godzilla. Bukan hanya itu saja teman-teman, kalian bisa lihat juga pada foto ini. Lihat, terdapat sebuah tugu dengan gambar relief salah satu dewa pemujaan suku Maya kuno, yaitu dewa pelindung sekaligus dewa kematian mereka bernama Yum Chimil. Nah, kalian perhatikan baik-baik. Bentuk perawakan dewa Yum Chimil sama persis seperti bentuk tubuh Godzilla. Apalagi jika dilihat pada bagian punggungnya, terlihat sama persis bukan? Jadi saya sangat yakin saat itu Godzilla memang dianggap sebagai dewa oleh suku Maya kuno. Nah, itu dia beberapa bukti yang bisa menunjukkan jika Great Blue Hole yang ada di negara Belize dulunya pernah menjadi rumah sekaligus kampung halamannya Godzilla. Lalu, apakah sekarang Godzilla ada di dalam Great Blue Hole ini? Jawabannya ternyata tidak teman-teman. Karena setelah Godzilla mengunjungi Great Blue Hole pada tahun 2010 yang lalu, tepat setahun setelahnya, Godzilla kembali terlihat di dua lokasi yang berbeda, yaitu di daerah Hawaii dan di daerah Palung Mariana. Itu artinya Godzilla masih punya tujuan yang lebih besar daripada sekedar mengunjungi rumahnya. Tujuan besar apakah itu? Apa yang kalian lihat pada penampakan ini teman-teman?
Ya, benar sekali. Ini adalah jejak bongkahan tanah berbentuk kepala naga raksasa bernama King Ghidorah. Nah, saya yakin dahulu kala pernah terjadi pertarungan panjang dan sengit antara Godzilla dengan King Ghidorah di tempat ini, sebelum akhirnya mereka berdua terkubur di suatu tempat dan akan terbangun suatu saat nanti. Nah, lalu apakah King Ghidorah sudah bangkit dari tidur panjangnya? Tentu saja teman-teman, itulah yang menjadi alasan besar kenapa Godzilla pergi menuju ke Palung Mariana. Karena di tempat itulah King Ghidorah berencana mengambil alih gelar sang Raja Monster yang saat ini dipegang oleh Godzilla. Kita akan membahas misteri kebangkitan King Ghidorah ini di ekspedisi selanjutnya teman-teman. Jadi tunggu saja. Dan mungkin itu saja dulu informasi kali ini. Saya Agen 0000 pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di ekspedisi selanjutnya.